Di tengah padatnya belantara beton Jakarta, hamparan sawah mungkin terdengar seperti kenangan masa lalu. Namun faktanya, masih ada tanah yang ditanami padi dan dipanen secara berkala. Lantas seperti apa lika-liku bercocok tanam di tengah kota metropolitan? Berikut informasinya untuk Anda. Berapa 60-30? Buset, berat bener. Ada. Bagi sebagian orang, sawah mungkin hanya kenangan masa kecil di kampung halaman. Tapi bagi petani di Jakarta, sawah adalah napas yang masih dijaga di tengah sesaknya kota. Disinilah hijau padi menantang abu-abu beton. Ya, Anda tidak salah dengar. Di tengah gedung tinggi dan asap kendaraan, terbentang sebuah lahan hijau lebih dari 3 hektar. Inilah sawah di ibu kota, dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan diberi nama Sawah Abadi. Saat musim panen tiba, sebagian besar petani tidak lagi menenteng sabit. Pak, ini kan ada alat gede. Kenapa kita harus pakai manual gini sih? Kan makan waktu, Pak. Ya, karena kan yang manual ini bagian petak-petak yang rumputnya yang rebah. Kalau pakai mesin kombain gini, jadi nggak kena gitu. Ternyata ada beberapa ratus meter lahan yang masih harus diarit secara manual. Selesai. Langkah saya berlanjut ke proses utama hari ini. Mesin utama yang dipakai untuk panen padi bernama Combine Harvester. Ia bekerja serba sekaligus, memotong, merontokkan dan membersihkan gabah. Buset, berapa kilo nih? Taruh, berapa kilo? Berapa 60-30? Iya. Buset, berat bener. Wah, hati-hati pinggang nih. Ngeri. Para pekerja panen yang juga akrab disebut pencari padi tua ini tidak hanya bertugas di Jakarta. Mereka berpindah-pindah sawah, menyusuri sawah demi sawah di pelosok tanah air. Ceritanya waktu itu karena muatan di sini terlalu banyak, ada 9 karung lahan dalam, akhirnya amblas. Terus gimana tuh? Ya diakalin, dibuang dulu lumpurnya di kolong-kolong ini gitu kan, pakai diikat, pakai balok, getrek, baru naik. Dan ternyata tidak hanya saya yang kepayahan. Juru kamera kami juga merasakan hal yang sama. Aduh, gimana nih pinggang? Pegangan sih ini bro, karena gue tumpuan gue di tangan. Pinggang aman, tangan yang nyut-nyutan lumayan. Berasa kayak habis nge-gym. Oh kan, jadi nggak cuma hostnya doang, PJ-nya juga ngap banget. No, kira-kira kayak gitu tuh. Langit mendarat buram, angin membawa isyarat hujan. Kami buru-buru membentangkan terpal. Ayo. Help me. Kasih. Walau menandur sudah dimulai sejak pagi, pekerjaan ini tidak berhenti. Meski matahari nyaris tepat di atas kepala. Setiap langkah harus mengikuti garis yang telah ditarik terlebih dahulu, supaya baris padi rapi dan memudahkan pemupukan serta pengecekan di kemudian hari. Saya baru tahu sistemnya bukan rapat terus. Setiap 5 kali menancapkan bibit, harus ada satu jarak yang sengaja dikosongkan. Setelah masa panen tiba, baik menggunakan mesin maupun diarit secara tradisional, siklus ini berulang. Gabah dikumpulkan, disemai kembali menjadi bibit, ditanam, hingga akhirnya menjelma jadi butiran beras siap konsumsi. Dan ada yang bisa menebak sebenarnya seberapa luas lahan hijau di ibu kota yang saat ini sedang digarap jadi sawah? Harapan memenuhi kebutuhan benih oleh petani yang ada di Jakarta, yang kurang lebih Jakarta ini masih tercatat 300 hektar lebih petani yang memperbanyak padi untuk konsumsi. Pada akhirnya di tangan para petani, gabah berubah menjadi beras, lalu jadi nasi hangat yang tersaji di piring Anda. Saya ingat pas kecil ibu saya pernah bilang, jangan buang-buang nasi, nanti nangis nasinya. Dan saya sadar yang nangis ternyata ada 2. Yang pertama yang nyari duit buat beli nasi, yang kedua yang bikin nasi ini dari nol. Ngap jadi petani, respect, keren, luar biasa. Jadi mau makan pakai apa hari ini? Tetap kalau saya nasi biar warak. Fernando, Nedi Pranedia, Jakarta.